We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Gumelar Agung, seorang digital creator. Iya. Ya, mau nanya-nanya tentang tulisan Mas Agung. Ya. It's all about the attitude. Ya. Mengapa Mas Agung bisa mengatakan itu, Mas? Apa yang telah Anda lihat di sekitar Anda? Silakan, Mas. Oke, pertama mengenai it's all about the attitude ya. Sebelumnya meluruskan, karena itu sebenarnya saya typo. Harusnya itu bukan it's all about the attitude, tapi it's all about the attitude. Nah, jujur kata-kata ini ya, saya dapat dari tagline website officialnya Slang Band. Slang itu adalah band favorit saya sepanjang masa. Dari masa saya kenal band-band itu, saya kenal dari masa saya kelas 5 SD. Jadi sekitar tahun 2004 atau 2005 gitu. Bagi saya melihat bahwa penting untuk kita mempunyai sikap terhadap sesuatu, penting untuk kita mempunyai reaksi terhadap sesuatu, penting untuk kita mempunyai tindakan terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sehingga akan ada kejadian yang berkelanjutan dari tindakan kita itu. Tapi lebih penting lagi bagi saya itu tentang bukan hanya sikap kita, tapi bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi bukan asal bertindak, bukan asal bereaksi, tapi kita harus memikirkan apa yang akan terjadi nanti gitu. Kalau boleh jujur, misalnya, saya kan dibesarkan dari sebuah keluarga Kristen yang bisa dikatakan taat gitu. Saya katakan taat karena selama saya hidup, dari masa saya kecil sampai sekarang, itu kita nggak pernah absen ke gereja. Kalau nggak benar-benar kita sakit banget gitu, kita nggak pernah absen ke gereja. Jadi, dan kita selalu terlibat pelayanan-pelayanan di gereja. Jadi, ada satu ayat di Alkitab yang menempel banget di kepala saya. Ya, ayatnya seperti ini, kira-kira kalau boleh saya sebutkan ya. Karena menurut ucapanmu, kamu akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga, kamu akan dihukum. Nah, bagi saya, ayat ini erat sekali kaitannya dengan kalimat tadi, it's all about the attitude. Karena melalui attitude kita kan juga akan, itu merupakan sebuah pernyataan sikap gitu. Jadi, bagi saya, it's all about the attitude ini erat sekali kaitannya dengan kekristenan saya gitu. Oke. Di sebuah anyaman bambu, Mas Agung mengatakan, dibelah, terhimpit, tertindih, dilipat, dipatahkan, sama dengan dibentuk agar berguna. Apa yang pernah Anda alami, Mas, sehingga Anda menyadari sebuah proses ini? Silakan, Mas. Ya, kalau ditanya apa yang dialami, saya mengalami banyak hal. Saya mengalami kehilangan saudara, kehilangan adik, saya pernah depan mata saya sendiri. Saya pernah kehilangan, ya sebagai anak muda saya pernah kehilangan pacar, sebagai anak muda saya pernah kehilangan teman, saya pernah ditolak, bahkan sampai saat ini saya masih mengalami banyak penolakan ketika saya mencari pekerjaan gitu ya. Pada saat menuliskan kata-kata itu kan sebenarnya itu ada 3 kali saya menuliskan pet itu ya, pola itu. Yang pertama adalah petnya sebuah konblok yang berbentuk segi 6. Terus yang kedua, konblok yang berbentuk
persegi panjang. Lalu yang ketiga ada anyaman bambu itu. Itu sebenarnya kalau saya ambil gambar fullnya itu adalah sebuah kipas. Bapak tahu ya kipas bambu itu ya. Nah, bagi saya ini adalah suatu hal yang menarik gitu. Kalau saya kadang melihat teman-teman saya kok hidupnya enak banget gitu ya. Teman-teman saya kok hidupnya udah orang tuanya mapan, dia punya kerjaan yang mapan, secara finansial dia mateng banget, terus secara pendidikan formalnya juga dia udah ada yang sampai S1, S2, S3, kok saya masih kayak gini-gini aja gitu. Saya ngerasa, loh kok saya hidupnya nggak enak banget gitu loh. Saya ngerasa terpuruk sebenarnya pada saat saya menuliskan itu, karena saya ngerasa bahwa saya hidupnya sama kok sama teman-teman saya. Apa yang saya alami sama, sekolahnya sama, kok hasilnya beda gitu loh. Terus saya ngerasa bahwa kok saya susah banget sih, saya harus kehilangan temen, saya harus kehilangan pacar, saya harus ngalami jatuh bangun, penolakan, dipecat gitu kerja gitu. Jadi saya ngerasa bahwa kadang saya merasa dihimpit, kadang saya merasa ditekan, kadang saya merasa dipatahkan. Berkali-kali saya merasa dipatahkan, tapi saya yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa buat hidup saya. Jadi saya selalu selipkan ayat Alkitab dalam setiap postingan saya kan, karena saya yakin dan percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang gitu ya. Gitu. Iya. Ya, Dan Anda optimis terus itu. ya karena apa ya? Karena saya berkali-kali menemukan, karena saya diajar untuk suka baca Alkitab, jadi setiap kali saya membaca Alkitab, meskipun bacaannya sama, tapi maknanya yang diterima itu beda terus gitu, Pak. Jadi saya selalu menemukan semangat baru, selalu menemukan oh ternyata rencana Tuhan itu kayak gini gitu. Pada akhirnya saya menemukan bahwa rencana Tuhan itu selalu baik buat saya. Meskipun pada saat mengalaminya, kadang saya merasa, loh Tuhan kok kayak gini sih, Tuhan kok jahat banget sama saya, gitu Pak. Oke. Iya. Orang bilang yang bahaya dari ombak laut adalah arus kembalinya air itu ke tengah laut. Ya, Berhati-hatilah atau Anda akan terseret lalu lenyap di telan samudra. Itu yang ya, Anda tuliskan. Apa ya. yang diajarkan oleh ombak laut kepada Anda, Mas? Silakan. Selalu waspada, Pak. Harus selalu waspada dalam hidup. Kita tuh harus selalu waspada karena kadang kita terlena sama kenyamanan yang kita miliki. Kadang kita terlena sama fasilitas yang kita miliki. Jadi kita istilahnya nanti nggak siap kalau ada suatu perkara datang gitu. Kalau pada saat nulis itu, karena saya teringat bahwa kalau pada saat menulis itu, saya lagi benar-benar main di pantai dan saya lihat nelayan itu mau ke tengah laut, tapi selalu kembali karena ombak, kembali ke pinggir karena ombak. Saya berpikir bahwa ini orang mau melaut selalu didorong oleh ombak kembali ke pinggir, selalu kembali ke pinggir. Nah, terus di sisi lain saya ngelihat bahwa orang selalu bermain dengan ombak-ombak itu. Dia nggak sadar kalau nanti pada saat ombak itu balik, dia akan terseret gitu. Jadi saya berpikir bahwa kita harus selalu waspada. Kalau kita di tempat yang seperti itu, kita harus selalu waspada gitu. Oke. Dan Anda selalu waspada. Ya, kadang-kadang Pak. Kalau ya secara manusiawi lah Pak. Karena kadang kita juga kadang kita juga terlupa atau kadang kita terlalu nyaman juga dengan, kadang kita nggak sadar dengan bahaya yang mengancam kita gitu. Ya. Akulah, Anda menulis puisi, akulah segoro ini, Ya. tetapi mengapa, oke saya ulangin. Ya. Akulah segoro ini, tetapi mengapa pernah aku takut terhanyut
dalam diriku sendiri. Sendiri, ya. Mengapa, Mas, takut pada diri sendiri, Mas? Silakan. Takut pada pemikiran saya sendiri, Pak. Karena saya takut, saya sadar bahwa saya ini adalah orang yang overthinking, Pak. Saya terlalu berpikir berlebihan gitu. Ketika ada sesuatu yang terjadi, pikiran saya itu udah kemana-mana, udah berpikir kemana-mana. Jadi saya takut dengan pemikiran saya sendiri yang nantinya bisa justru karena terlalu berfokus dengan pemikiran yang sebenarnya nggak harus dipikirkan. Jadi saya malah semakin terpuruk. Jadi saya malah nggak bisa mengambil langkah yang tepat. Seperti beberapa hari yang lalu aja, pada saat saya menuliskan banyak postingan-postingan itu kan sebenarnya saya lagi mengalami down. Saya lagi ngalami, kalau orang bilang sekarang mungkin quarter life crisis gitu ya. Ya, kalau usia-usia saya kan dari 25 sampai ke 30-an kan usia-usia quarter life crisis ya Pak, bisa dibilang ya Pak ya. Saya melihat bahwa teman-teman saya masih lebih sukses dari saya melihat teman-teman saya udah banyak yang berkeluarga, saya melihat banyak teman-teman saya udah mempunyai kematangan finansial, jadi saya merasa down di situ. Jadi saya ketika menyadari itu pun saya justru malah semakin saya harusnya nggak terlalu memikirkan ini. Saya nggak seharusnya terlalu berfokus karena mengejar sesuatu karena orang lain sudah gitu. Saya harusnya menikmati proses saya sendiri gitu. Tapi semakin saya berpikir itu, semakin saya stres, semakin saya terpuruk dan hanyut sama pikiran saya sendiri gitu. Jadi setiap kali Anda harus waspada dan juga hati-hati dengan pikiran Anda sendiri, Mas. Iya, makanya saya tuliskan, saya takut terhanyut dalam pikiran saya sendiri. Saya takut sama segoro, saya takut sama laut yang ada dalam pikiran saya sendiri. Oke. Iya. Interesting. Oke, terima kasih Mas atas sharing-nya, luar biasa sekali. Ya, Pak, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Pikiran. Ya, terima kasih atas Terima kasih. Sampai ketemu di Bantul, di Kulon Progo ya? Iya Pak, Kulon Progo, Bandara Baru Pak. Oh iya. Siap. Oke, terima kasih Mas. Ya Pak, terima kasih sama-sama.